Kembali bersama kami dalam Futa Green Side on Location CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma, langsung dari kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pemirsa hadirin, di segmen sebelumnya kita sudah menyaksikan keynote speech yang disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan, di mana ditekankan sekali lagi undang-undang anti deforestasi Uni Eropa ini berpotensi diskriminatif, apalagi nilai dari produk-produk kopi, sawit, kakao atau produk unggulan Indonesia ini mencapai 6,7 miliar dolar Amerika Serikat dan berpotensi terdampak adalah untuk 8 juta petani kecil. Untuk itu kita akan membahas terkait dengan hal ini bersama dengan para narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja tidak usah berlama-lama lagi, saya akan mengundang para narasumber untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, dengan hormat Bapak Bara Hasibuan selaku staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional. Kami undang juga Bapak Edi Martono selaku Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Selamat pagi Pak Edi. Kami undang juga kepada Bapak Mulyono Susilo selaku Ketua Kompartemen Kopi Specialty dan Industri Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia atau AEKI. Pak Mul, kemudian kami juga mengundang Bapak Arif Zamroni selaku Ketua Asosiasi Petani Kakao. Baik, pemirsa sudah lengkap, narasumber kita sudah hadir di atas panggung. Selamat pagi semuanya, Pak Bara. Selamat pagi, Pak Edi, Pak Mul, Pak Arif. Apa kabar Bapak-Bapak? Sehat ya? Baik. Ini menarik sekali ya terkait dengan tema utama kita hari ini melawan UU anti deforestasi Uni Eropa. Ini sangat penting ya Pak ya. Karena tadi sekali lagi ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak, 8 juta petani kecil Indonesia. Potensi nilai ekspornya juga luar biasa besar begitu. Sehingga ini memang sekali lagi perlu menjadi concern utama juga bagi masyarakat begitu ya. Karena sekali lagi efeknya luar biasa. Nah, berbicara terkait dengan undang-undang anti deforestasi Uni Eropa. Ini narasinya ya bagi kita, karena kita terdampak sekali lagi adalah berpotensi diskriminatif sebetulnya. Tapi seperti apa tanggapan dari Pak Bara? Jadi terima kasih ya atas kesempatan ini, juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada CNBC yang juga mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan kami di Kementerian Perdagangan. Terima kasih kepada Pak Sekjen juga yang memberikan dukungan untuk acara ini, juga bapak-bapak dari asosiasi. Jadi topik ini sangat penting ya, karena kita juga harus sadar implikasi dari diberlakukannya EU Deforestation Regulation ya. Karena impact ini akan sangat dalam, terutama bagi kehidupan rakyat kita secara luas. Ya. Karena selama ini kan kalau kita bicara mengenai komoditi-komoditi yang dimasukkan di dalam undang-undang ini, regulation ini, itu dilakukan oleh petani-petani kecil ya. Kalau kita bicara misalnya soal kokoa, soal karet, soal kopi, soal kelapa sawit, itu kan semua diutilisasi, ya, dilakukan pemanfaatannya itu oleh rakyat kecil. Yang selama ini banyak komoditi tersebut kita ekspor. Kita suplai ke dalam negeri tapi juga banyak kita ekspor. Dan kita sekarang kan Indonesia mempunyai komitmen untuk terus meningkatkan ekspor kita. Sesuai juga dengan komitmen dan instruksi yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Nah, jadi kalau ini betul-betul nanti berlaku dan sekarang ini masih dalam masa transisi, ya, nanti berlaku secara full itu Januari 2025. Dan kalau kita tidak siap, dan kita tidak mengambil langkah-langkah measures yang tepat, ini impactnya akan sangat luar biasa, bukan hanya kepada figur ekspor kita nantinya, ya, karena itu pasti akan berkurang kepada Uni Eropa, tapi juga kepada kehidupan dari para petani kita ya, di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Jadi ini harus kita antisipasi, dan tentu saja Kementerian Perdagangan kan mempunyai fungsi ya, kita ini meregulasi perdagangan melalui kebijakan-kebijakan kita untuk melakukan ekspor dan impor. Kita juga adalah kementerian yang in charge dengan hubungan dagang internasional, diplomasi ekonomi. Duta Besar Indonesia di WTO itu
adalah di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan. Selalu adalah pegawai dari Kementerian Perdagangan. Jadi kalau kita ada apa-apa, ada kasus kita menuntut atau kita dituntut di WTO itu yang melakukan peran penting adalah peran utama adalah Kementerian Perdagangan. Nah jadi di sini kami mengambil inisiatif ya untuk coba kita mengajak semua pihak, para stakeholders, para asosiasi ya untuk bisa menyikapi ini bersama-sama. Kita harus mencapai suatu konsensus, mencapai united front untuk menghadapi ini semua ya. Jadi secara ekonomi diplomasi tadi Pak Menteri sudah secara komprehensif mengatakan langkah-langkah apa saja sudah kita lakukan. Kita menggalang dukungan dari negara yang kelihatan juga akan terimpacted dari regulasi ini ya. Seperti Malaysia juga penghasil CPO ya, kelapa sawit dan juga negara-negara lainnya, negara-negara berkembang lainnya. Kita juga sudah mengajukan berbagai keberatan baik dari forum multilateral juga di WTO secara langsung kita sampaikan kepada European Union. Jadi Menteri Zulkifli Hasan sangat aktif menyampaikan secara langsung keberatan ini. Seperti kemarin misalnya kita menerima rombongan dari European Union ASEAN Business Council ya. Yang itu anggotanya itu terdiri dari perusahaan-perusahaan besar Eropa, perusahaan otomotif seperti Mercedes, seperti BMW dan perusahaan shipping, Marx dan segala macam. Dan itu kita sampaikan keberatan kita. Dan mereka juga sadar bahwa ini kalau misalnya betul-betul nanti berlaku juga akan berimpact kepada bisnis mereka masing-masing. Ya. Jadi di sini kami sengaja mengundang para wakil dari asosiasi juga untuk bisa kita bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan. Mari kita sikapi sama-sama ini. Kami di Kementerian Perdagangan siap dan juga kami juga siap untuk melakukan langkah-langkah yang memang diperlukan masuk dalam tingkat WTO. Ya. Apakah nanti kami menuntut atau tidak, kami masih mencari suatu jalan yang paling tepat. Gitu. Oke baik, sangat komprehensif begitu tadi disampaikan oleh Pak Bara. Sekali lagi memang kita menolak begitu ya Pak ya undang-undang anti deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Free Regulation European begitu ya. Union Deforestation Regulation. EUDR. Iya betul. Nah kemudian di satu sisi juga tadi ditekankan begitu ya, bahwa memang dari pemerintah sendiri juga akan melakukan berbagai upaya termasuk dimulai dari diplomasi terlebih dahulu. Dan sudah disampaikan juga begitu ya Pak ya keberatannya dan efek besarnya begitu ya. Bahkan tidak hanya di dalam negeri saja ya Pak, bukan hanya bagi petani kita juga tapi di Uni Eropa juga para pengusaha juga tentu akan terdampak begitu ya dengan undang-undang ini. Nah kemudian kita akan beralih begitu ya kepada Pak Edi. Pak Edi tadi disebutkan juga begitu ya secara total ini impactnya 6,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk sawit, kakao, kopi begitu ya. Nah tapi secara rinci tanggapan Anda terkait dengan undang-undang ini seperti apa dan potensi kerugiannya juga seberapa besar sih Pak untuk sektor ataupun juga komoditas sawit? Baik, terima kasih. Jadi memang kita sekarang ini ekspor ke Eropa itu memang kecenderungannya sudah mulai turun karena mereka sudah banyak aturan. Nah tapi memang sekarang masih di sekitar angka 4 juta ton untuk minyak sawit. Itu udah dalam bentuk prosesnya. Dan memang dari 4 juta tersebut itu cukup besar. Karena kalau total dari devisa ekspor kita di tahun 2022 itu sekitar 39,2 miliar US dollar atau sekitar 600 triliun. Nah itu angka tertinggi pernah kita capai di tahun lalu. Nah kalau apabila ini memang nanti diberlakukan, karena memang tadi saya sampaikan Pak Bara, bahwa saat ini baru diberlakukan tapi belum diimplementasikan. Ya implementasinya itu baru 18 bulan setelah tanggal 29. Nah jadi seperti itu, jadi kalau kita lihat seperti ini, devisa kita ini di tahun lalu itu 39,07 ya ini. Nah kemudian kita lihat untuk ekspor ya. Kita ekspor sini memang kita untuk ke Uni Eropa kita lihat. Nah kita lihat seperti ini ya. Kita lihat memang Uni Eropa itu mulai turun. Justru seperti dikatakan Pak Menteri tadi bahwa kita akan masuk ke pasar-pasar non tradisional. Kita lihat di sini Amerika itu mulai naik, kemudian Cina juga cenderung naik. Nah kemudian India ini tahun ini agak turun memang setelah COVID. Namun Pakistan dan Bangladesh cenderung naik. Jadi memang berdampak tadi seperti disampaikan juga Pak Bara, utamanya memang di sini kalau untuk EUDR adalah terhadap petani.
Kenapa terhadap petani? Karena contoh kalau yang kita lihat di sawit itu, dalam satu pabrik atau pabrik kelapa sawit itu tidak hanya dari perusahaan tersebut. Perusahaan juga menampung dari ratusan petani. Dalam satu pengapalan, satu vessel, misalnya 10.000 ton, itu terdiri dari beberapa pabrik kelapa sawit. Sehingga berapa dokumen apabila itu tadi yang disampaikan Pak Menteri masuk dalam kategori atau benchmarking di high risk country, artinya bahwa itu high risk country kita harus melakukan due diligence, ya, itu 9% dari barang yang diekspor. Jadi setiap pengapalan berapa ribu dokumen yang harus dilampirkan, itu menyulitkan. Kemudian untuk petani sawit apabila sampai dengan 4 hektar itu hanya dengan peta geografis. Artinya mereka foto, tapi kalau lebih dari 4 hektar itu mereka harus geolocation. Jadi harus ada koordinatnya masing-masing. Dan itu menyulitkan sekali untuk petani. Nah, memang di sini kendalanya adalah kalau untuk perusahaan memang pemerintah sudah melakukan total moratorium itu di tahun 2019 dengan Impres nomor 5 tahun 2019. Tetapi petani tidak ada moratorium untuk sawit. Untuk sawit. Jadi untuk sawit moratorium untuk perusahaan itu sudah total di tahun 2019. Nah, untuk petani itu masih ada Undang-Undang nomor 12 tahun 92, itu adalah Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman di mana petani boleh memilih semua komoditi yang dia inginkan. Apabila tidak dibolehkan oleh pemerintah harus mengganti. Itu bunyi di undang-undangnya begitu. Nah, artinya bahwa disinilah memang yang tadi sampaikan Pak Bara, kesulitan kita adalah di petani. Perusahaan pun demikian. Karena apa? Kalau itu nanti buah-buah petani tidak tertampung, akhirnya terjadi gejolak sosial. Yang terjadi di sini bukan justru mengentaskan kemiskinan kalau diberlakukan, justru malah menambah kemiskinan. Saya rasa itu dari saya. Oke, baik. Baik, menarik sekali begitu ya tadi dari Pak Edi, terima kasih begitu. Pertanyaan yang sama juga saya akan tujukan kepada Pak Mul begitu, tapi dari industri kopi sendiri seperti apa Pak begitu? Ya, terima kasih sebelumnya. Untuk industri kopi sih pasti juga sama sih, terdampak cukup ke petani kopinya sendiri. Seperti kita ketahui bahwa untuk di industri kopi Indonesia itu malah 98% itu dari petani kopi kita. Jadi dengan adanya undang-undang ini akan menyebabkan ketidakpastian bagi petani untuk penjualan produk-produknya. Juga hambatan yang akan terjadi masalah seperti dokumentasi segala macam itu akan menjadi problem berat. Kenapa juga? Karena tingkat pendidikan dari petani kopi itu sendiri itu cukup tidak terlalu tinggi. Nah, ini akan jadi masalah juga. Kemudian dengan adanya undang-undang ini, kemudian masalah sertifikasi, bagaimana autentiknya, biayanya siapa yang akan menanggung, itu akan juga jadi masalah. Tidak mungkin kita bebankan ke petani-petani kecil. Yang rata-rata di Indonesia sendiri petani kopi itu rata-rata lahannya luas tidak lebih dari 1 hektar. Yang produksinya rata-rata untuk kopi robusta itu antara hanya 1 ton. Bagaimana kita bisa menjalankan ini ke petani, membebankan untuk sertifikasi segala macam, itu akan menjadi masalah juga. Nah, untuk ini sendiri sih yang akan menjadi korban selain dari si petani juga akan menjadi masalah di industrinya. Kenapa? Karena untuk industri perusahaan-perusahaan kecil yang hanya ekspor mungkin 1-2 kontainer dengan mutu tinggi untuk ke Eropa itu juga akan terdampak. Kosnya itu akan sangat luar biasa. Jadi ini akan pengaruh sekali semua ekosistem dari kopi itu sendiri akan terdampak. Tapi untuk kopi sendiri yang kita harapkan itu mungkin ya salah satunya kembali lagi kita ekspandi ke negara-negara Uni Eropa. Ya, non Uni Eropa itu yang mungkin bisa kembangkan seperti sekarang itu peningkatan banyak permintaan dari Timur Tengah segala macam itu yang mungkin untuk salah satu mengatasi masalah ini sendiri. Oke.
Oke, baik. Sekali lagi ditekankan begitu ya bahwa dampaknya begitu besar, begitu luar biasa ya. Tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, petani Indonesia, tapi juga dari Uni Eropa juga sebetulnya pelaku industrinya juga terdampak begitu. Dan juga industri secara keseluruhan juga begitu ya Pak. Kemudian saya beralih ke Pak Arief, pertanyaan masih sama begitu ya. Dan sebetulnya potensi kerugiannya untuk tadi ya komoditas kakao sendiri seberapa besar Pak? Terima kasih. Mohon maaf, terima kasih waktunya. Barangkali kalau kakao agak sedikit berbeda ya. Cuma karena ini bagian dari terdampak tentu pasti akan juga ikut terdampak. Yang pertama di kakao itu ada agak paradok. Karena industri kakao, industri pengolahan kakao itu justru berada di Indonesia semua Pak. Multinational company. Iya, pabrik coklat di dunia itu hampir semuanya yang besar-besar ada di Indonesia Pak. Termasuk yang dari Swiss. Iya, termasuk Mondelez, Berry Kelibot, kemudian Mars, Cargill, Nestle dan sebagainya udah ada di Indonesia. Itu satu. Seandainya mereka terdampak, justru yang terdampak mereka sendiri sebenarnya. Ya, paradoknya di sini, petani sebenarnya kalau kakao ini kan komoditas yang hari ini minus Pak. Minus supply, berapapun pasti laku. Sehingga secara global, secara internasional produksi kakao internasional itu kurang. Sampai WHO yang terakhir 2018 itu memberi regulasi kulit kakao, kulit ari kakao pun direkomendasikan untuk bisa dimakan Pak. Saking langkanya kakao. Oke. Oleh karena itu, memang kalau kakao untuk di industrinya agak berbeda. Tapi kalau petaninya pasti terdampak, pasti Pak. Karena regulasinya pasti akan lebih ribet. Hari ini Indonesia lagi menyusun ISO untuk tanaman kakao. Kebetulan saya satu dari 9 tim yang ada. Saya bayangkan kalau kakao ini, regulasi ini diwajibkan oleh Uni Eropa, kacau juga Pak. Kacau juga. Karena itu ribetnya luar biasa gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau bicara deforestasi, sebenarnya deforestasi yang digaungkan Eropa dengan komoditas yang ada di kita itu nggak nyambung sebenarnya. Nggak nyambung Pak. Kakao tidak pernah ditanam di hutan Pak. Walaupun dia tanaman hutan. Kalau toh pernah ada program LMDH, itu jumlahnya tidak lebih dari 0,06% dari tanaman kakao Indonesia. Dan hari ini per 2019 karena iklim dan lain-lain alih fungsi, kakao yang ada di hutan yang dulu ada program LMDH sudah habis Pak. Sudah nggak diurus dan sudah habis. Diganti dengan alih fungsi, ada yang tebu, ada yang sawit, ada yang kopi gitu ya. Ada yang holti gitu ya. Ini sudah nggak ada. Sehingga kalau deforestasi ini menjadi ancaman petani kakao, kalau memang mau jujur Eropa, basisnya adalah hutan, sebenarnya nggak nyambung. Tetapi biasanya Eropa kan nggak begitu. Pokoknya di mana ada tanaman tegak, tinggi, dibabat, walaupun itu tanah sendiri, ditanami kakao, ini dinamakan deforestasi kan. Nah ini yang susah. Nah makanya dari itu kita perlu mempertegas betul. Apakah benar sawit itu masuk di hutan? Apa benar kok kakao ini masuk di hutan? Berapa jumlahnya? Ini memang harus benar-benar diperhatikan. Kecil Pak, kecil sekali. Di Indonesia itu kakao sekitar 700 ribu hektar. Dari dulu pernah kita 1,3 juta hektar Pak. 2010, tapi kita drop karena alih fungsi dan lain-lain. Sekarang tinggal 700 ribu hektar. Dan itu kita produksinya internasional kita masih signifikan Pak. Dari ranking 3 kita pernah, sekarang menjadi ranking 4 atau 5. Dan produksi kakao rakyat Indonesia itu diolah oleh industri yang ada di Indonesia. Tetapi milik Eropa Pak. Milik Eropa. Jadi kalau memang nanti terdampak, apakah mereka benar-benar siap? Jangan-jangan ini tanda kutip
ada udang di balik batu gitu. Itu dia tadi yang Ya. ingin saya tanyakan Ada berikutnya tanda kutip begitu ya ada Pak itu. Arief ya. Ini yang barangkali perlu kita. Kemudian yang terakhir Mbak, barangkali saya juga berbicara begini. Sama dengan kopi, coklat ini sebenarnya tanaman sela dan tanaman kedua setelah tegaan, Pak. Artinya tanaman kakao ini adalah tanaman yang butuh penaung. Kalau tanaman ini butuh penaung, Pak, kalau disatukan dengan hutan dan hutannya dianggap menjadi agroforestry, hutan produktif, ini sebenarnya bagian dari solusi. Bukan malah deforestasi. Kenapa? Karena hutan yang tegaannya masih tinggi kemudian bawahnya ditanam kopi atau coklat, saya yakin tidak dibalak dengan liar. Karena berhadapan dengan petaninya gitu. Ya. Akan merubuhkan, kalau pohon ambruk itu kan merusak tanaman bawahnya kan. Ya. Dan itu saling menjaga sebenarnya. Oke. Ini yang sebenarnya kami akan usulkan ke Pak dari kementerian, justru ini agroforestry, tegaan dan tanaman sela ini justru menjadi solusi dari deforestasi Oke. sebenarnya. Baik. Nah, cuma ini apakah ini diterima oleh Eropa atau tidak, ya ini yang perlu kita perjuangkan. Oke. Barangkali itu. Baik. Terima kasih Pak Arief. Ini menarik sekali begitu tadi yang disampaikan oleh Pak Arief. Namun sebelum kita masuk begitu kepada tadi udang di balik batu seperti apa sih Pak untuk tadi ya, untuk produk kakao dan juga kopi. Mungkin saya tanya dulu ke Pak Bara begitu Pak Bara. Kalau misalnya tadi kita berbicara terkait dengan agendanya apa sih Pak sebetulnya begitu. Apa yang direncanakan oleh Uni Eropa. Karena kalau kita berbicara terkait dengan komoditas sawit ya, kita ketahui bahwa sawit memang tengah berkompetisi begitu terhadap produk-produk minyak nabati asal Uni Eropa, yang mana sebetulnya by data juga tidak akan menang begitu ya untuk minyak-minyak nabati asal Uni Eropa, sehingga akhirnya tercetuslah begitu ya undang-undang ini. Kemudian disebutkan juga bahwa tidak sedikit yang menyebutkan bahwa undang-undang ini sebetulnya ditujukan bukan untuk anti deforestasi, bukan untuk lingkungan, tapi ke persaingan dagang sebetulnya Pak. Tapi apakah hal ini memang sudah terlihat begitu oleh Kementerian Perdagangan? Kementerian Perdagangan sendiri menilai hal ini seperti apa? Dan kenapa pada ujungnya ditarik ke produk-produk lain seperti kopi dan juga kakao Pak Bara? Jadi gini ya, kami di Kementerian Perdagangan tidak mau berasumsi ya. Nah, apakah mungkin aja ada hidden agenda, ada maksud-maksud tertentu. Dan kalau kita bicara soal lingkungan hidup ya, kita juga punya komitmen pemerintah Indonesia. Bahwa kita sadar bahwa climate change itu suatu hal yang sangat real. Suatu ancaman harus kita tangani sama-sama. Perlu ada kerjasama global. Tapi sebetulnya kontribusi Indonesia pada usaha untuk memperlambat climate change itu juga sangat besar. Ini ada Pak Hadi Daryanto ya. Dulu Pak Hadi itu Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. Pak Hadi juga sangat tahu apa saja yang dilakukan Indonesia. Partisipasi kita misalnya di COP ya, Climate Change Summit setiap tahun, itu juga sangat besar. Kita juga punya National Determined Contribution ya, itu kontribusi yang harus diberikan oleh masing-masing negara untuk menangani perubahan iklim, climate change. Itu juga sangat kuat kita. Dan kita kan juga negara yang bisa dikatakan Pak ya, kita dengan Brasil ya, yang luas hutannya itu, tropical forest itu terbesar di dunia. Betul Pak Hadi? Dan kita sadar bahwa kontribusi Indonesia ya untuk memperlebat dan menangani climate change itu juga sangat besar. Dan Presiden Jokowi juga punya komitmen yang sama. Dan kita di Kementerian Perdagangan juga sadar itu. Dan itu selalu kita sampaikan dalam berbagai forum-forum internasional ya yang melibatkan kita. Apakah di WTO maupun forum-forum lainnya juga pada level bilateral bahwa kita serius gitu. Tapi kalau ini diterapkan ya nantinya itu secara full, justru kan itu akan memberikan impact yang besar. Ya, apakah misalnya Eropa kan juga penting bahwa Eropa sebagai suatu kekuatan EU, kekuatan geopolitik yang sudah sangat lama. Sebuah advance ekonomi sebagai common market, kan mereka juga punya kewajiban, tanggung jawab juga untuk memastikan bahwa seluruh dunia itu juga bisa sejahtera seperti mereka gitu. Nah caranya bukan dengan menerbitkan regulasi seperti ini, tapi mereka harus mengengage negara-negara yang masih emerging, the so-called emerging economies seperti Indonesia. Dan kami juga siap untuk kerjasama. Tapi kalau begini, ini kan suatu regulasi yang bersifat drastis.
yang impact-nya oke lah. Misalnya itu bisa memperlambat climate change, memperlambat deforestation. Tapi apakah kemudian juga itu bagus bagi kepentingan rakyat banyak? Ya kan? Kita kan mau dunia ini lebih prosper, lebih global. Kalau dunia ini lebih prosper, kita punya misalnya negara-negara yang emerging ini bisa menjadi suatu kekuatan ekonomi juga. Itu kan juga bagus bagi Uni Eropa. Kan untuk trade mereka juga bagus. Mereka bisa mengekspor barang-barang ke sini. Ya. Tapi kan ini tidak dilakukan dengan semangat yang menurut saya mungkin betul, tapi impact-nya itu tidak mereka perhitungkan. Sehingga meng-create apa yang namanya unnecessary non-tariff barriers. Yang itu melanggar juga prinsip-prinsip yang ada di World Trade Organization WTO. Dan mereka selalu protes dengan berbagai kebijakan kita di WTO. Tapi mereka juga menghasilkan ini yang juga bersifat diskriminatif dan menghasilkan itu unnecessary barriers. Dan itu tentu kita sikapi sekarang, kita pelajari. Kalau memang diperlukan kita akan mengambil langkah-langkah pada level multilateral juga di WTO. Sekarang ini kita punya 3 kasus yang aktif di WTO. Ya, kebijakan nikel kita kan diprotes, disu oleh mereka. Tapi kita juga mensu mereka balik pada kebijakan yang sebelumnya yang soal CPO itu, yang sawit itu, yang CBM itu ya. Itu kita su. Kemudian mereka membalas, mengimpos satu tarif baru untuk produk steel kita, besi kita ya. Nah itu kemudian juga sekarang kita sedang dalam proses untuk mengajukan gugatan. Ya. Nah mereka tidak suka dengan kebijakan kita, tapi juga mereka menghasilkan kebijakan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO. Dan negara-negara maju itu, terutama juga EU, selalu bicara soal free trade. Pentingnya free trade. Nah ini kan bertentangan dengan prinsip-prinsip free trade, perdagangan bebas, yang tujuan utamanya apa free trade itu? Untuk bisa meningkatkan ekonomi. Enggak, kompetitifnya satu, tapi juga kesejahteraan dari seluruh dunia ini, terutama dari the emerging economies. Oke, baik. Baik, tapi tadi yang bisa di-highlight adalah sebetulnya pemerintah inginnya memang kalau bisa ya engage begitu ya Pak ya, sifatnya adalah dirangkul begitu ya bersama-sama untuk menuju tadi kalau narasinya memang sustainability ya, tadi tujuannya adalah dirangkul begitu ya Pak ya, bukan dengan diterapkan satu aturan yang justru dampaknya luar biasa dan justru malah merugikan begitu ya Pak ya. Tadi poin yang perlu di-highlight juga begitu ya, tadi selain tadi dispute yang saat ini juga tengah dihadapi oleh pemerintah di perdagangan internasional begitu. Nah kemudian saya beralih ke Pak Edi. Pak Edi, tadi saya sudah mulai begitu ya dengan narasinya bahwa memang ini narasinya adalah kompetisi begitu ya untuk produk di kancah global begitu ya, sawit, minyak goreng kelapa sawit begitu, minyak CPO melawan dengan minyak nabati asal Eropa. Nah, tapi ketika kita berbicara terkait dengan isu sustainability begitu ya, sawit juga sebetulnya sudah melakukan berbagai upaya ya Pak ya untuk menekankan bahwa produknya sebetulnya ramah lingkungan, sustain begitu ya. Sebetulnya poin-poin apa Pak yang mungkin sekali lagi bisa ditegaskan begitu ya oleh pengusaha kelapa sawit bahwa memang sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan begitu untuk menuju sustainability dan juga ramah lingkungan. Baik, terima kasih. Ini saya mau tunjukkan dulu untuk, nah ini luas tanaman minyak nabati dunia ya. Saya mau coba kita lihat. Soybean itu totalnya 2022, ini data dari Oil World, itu 132 juta. Kemudian di bawah itu adalah cottonseed, dia 33 juta. Kemudian sunflower itu 30 juta, kemudian rapeseed itu 36 juta. Dan sawit di seluruh dunia itu hanya 24 juta. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menyebabkan deforestasi di sini? Ya. Apakah sawit dengan hanya 24 juta? Nah sekarang kita lihat dari produktivitas. Sawit tidak bisa dilawan, sekarang produktivitasnya itu sekitar 3,2 juta ya, artinya 3,2 ton, 3,2 ton per hektar per tahun ya untuk minyak sawit. Sementara kalau kita lihat itu soybean itu hanya sekitar nggak sampai 500. Kemudian coconut oil juga demikian. Productivity, betul. Jadi memang ini nggak bisa dilawan sawit. Sawit itu luar biasa produktivitasnya. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana dengan tanaman penghasil minyak nabati lain seperti ini tadi kan. Tuh, semuanya di bawah daripada sawit.
Sedangkan penggunaan lahannya itu terkecil dari seluruh minyak nabati dunia. Sawit terkecil tapi produktivitasnya tertinggi. Nah kemudian kita lihat dari tadi untuk pengurangan emisi karbon. Sawit itu tanaman hutan. Dia menyerap CO2 dan menghasilkan O2. Nah beda dengan minyak nabati lain, itu tanaman semusim yang per 3 bulan, per 4 bulan. Mereka tidak bisa seperti sawit. Tetapi kenapa justru sawit yang dia anggap sebagai penghasil emisi? Padahal tidak, yang terjadi justru dia menyerap karbon kemudian menghasilkan O2. Jadi memang di sini kalau kita lihat memang ada unsur perang dagangnya di sini. Nah kemudian bagaimana dengan EUDR? EUDR di sini, nah ini coba. Ini ada EUDR ini, ISPO yang kita lakukan sebagai mandatori di kita, kemudian MSWO di Malaysia, RSPO yang voluntary yang juga kita, beberapa anggota kita juga anggota dari RSPO, ini tidak juga dianggap sama Uni Eropa untuk Padahal EUDR. sertifikasinya sudah ada. Padahal ya, Pak, sertifikasi sudah ada. Sertifikasinya sudah ada. Bahkan RSPO yang di Eropa sendiri tidak diakui. Mereka punya standar sendiri. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita, kan begitu. Tapi kalau saya meyakini memang karena memang mereka tidak bisa melawan sawit. Begitu tinggi produktivitasnya sehingga apapun mereka harus melindungi petani mereka. Utamanya di rapeseed kalau untuk mereka ya. Begitu. Oke baik, tapi apakah singkat saja begitu ya Pak Edi, ini sudah disampaikan tentunya kepada pihak Uni Eropa dan pihak global, tapi responnya seperti apa Pak? Jadi begini, saya kemudian mendampingi waktu Pak Erlangga dan juga Deputy Prime Minister di Malaysia waktu joint mission kita ke Brussels. Memang mereka akhirnya sepakat untuk membentuk task force atau satgas. Task force itu anggotanya dari kita juga, dari mereka, dari beberapa NGO dan stakeholder. Nah itu sebenarnya sudah dibentuk, nah tinggal mereka task force ini akan melihat seperti apa dampak apabila ini diimplementasikan. Nah kita berharap dengan task force nanti mereka bisa melihat. Kita akan ajak nanti kalau yang sawit, saya akan bawa ke petani sawit kita. Termasuk yang sejahtera, yang apa, semua akan kita ajak kondisinya. Bagaimana kalau nanti itu implementasikan, akan menyebabkan apa? Yang tadi saya sampaikan, ini akan menyebabkan bahwa yang utamanya adalah nanti, nah ini contoh, ini adalah petani yang akan terdampak. Petani akan terdampak, geolocation, siapa akan membiayai mereka untuk melakukan pemetaan ini? Kan begitu. Nah kalau tidak dipetakan, itu tidak bisa. Bahkan ada tercemar satu saja, itu satu vessel bisa kena. Nah itu, jadi ini luar biasa dampaknya. Cemar, ada tercemar, satu tercemar dari petani, misalnya dari petani mana dianggap itu deforestasi, nah itu akan kena. Padahal satu kontainer bisa menampung dari begitu banyak petani begitu ya Pak ya. Baik. Menarik sekali Pak Edi, terima kasih. Pak Bara juga tadi terima kasih jawabannya begitu ya. Dan nanti saya akan ke Pak Mul dan juga Pak Arief begitu ya. Terkait dengan tadi hidden agendanya masih belum ketahuan begitu. Tadi Pak Mul dan juga Pak Arief tentu punya pendapat sendiri ya. Namun kita akan jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak. Dan pemirsa CNBC Indonesia jangan kemana-mana karena Food Agri Insights on Location CNBC Indonesia akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.